Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada umur diyawaddin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama paling utama adalah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kita nikmat hingga saat ini kita tidak tahu apa saja yang Allah berikan, tapi kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW yang dulunya dari zaman kegelapan hingga membawa kita hingga ke zaman terang benderang. Hadirin sahabat kita semua, saya menyampaikan dua hal tentang kata-kata ini. Bahwasannya ada kata-kata yang saya rangkai, itu adalah ketika bicara dengan baik, lihatlah siapa lawanmu dan siapa yang ada di dekatmu. Yang kedua adalah sikap dia. Kenapa saya bilang sikap? Nanti kita bahas. Ya, yang pertama hadirin sahabat kita semua. Yang pertama adalah bicara dengan baik. Jangankan bicara dengan baik, berbuat baiklah kepada sesama manusia dianjurkan oleh Allah SWT. Apalagi berbicara dengan baik. Berbicara dengan baik adalah mengajak, menasehati, memberi tahu apa yang tidak tahu dalam suatu konteks yang tertentu. Contohnya memberikan hal yang baik adalah menjaga tali silaturahmi dengan ucapan yang baik. Yang kedua adalah menasihati sahabat kita, adik kelas kita, kakak kelas kita, atau sekitaran kita dengan yang baik, teguran dengan yang baik. Yang ketiga adalah nasihat dari orang tua untuk kita semua, dan tidak lupa sendiri untuk berlihat diri kepada kita semua, atau dikatakan dengan introspeksi diri dengan baik. Itulah berbicara dengan baik. Adapun berbicara dengan baik adalah suatu hal yang mungkin sulit ya untuk sahabatku, dimana orang tuh kadang-kadang suka mencela dari apa yang dibicarakan, suka mengejek, suka menghina. Zaman Nabi pun ada, Nabi dihina, diejek, dilempari batu, akan berbuat baik, kata Nabi. Berbuat baik adalah salah satu yang diajarkan oleh Allah. Karena saya pernah dengar kata-katanya Habib Ja'far bilang gini, lu berbuat baik kepada orang baik itu lebih baik, tapi lu berbuat baik yang tidak baik sama lu dalam konteks jahat, itu pahalanya luar biasa sahabat. Jadi berbuat baiklah, karena Nabi saat ada satu cerita Nabi itu hijrah, saya lupa, dilempari batu, Nabi itu dilempari batu atau dicudahi. Nah, orang mencudahi Nabi itu 2 hari 3 hari mencudahi, ketika keempat kelima kok tidak ada. Nabi pun bertanya kepada tetangga, si Fulan kenapa? Ada apa dengan si Fulan? Kok tidak kelihatan? Oh, wahai Rasulullah, si Fulan lagi sakit. Begitu yang mendengar, Rasulullah pun akhirnya pulang, membawa namanya kalau kita menjenguk orang itu ya buah-buahan lah ya, kayak makanan apa segala datang. Seketika orang itu terkejut. Harusnya kamu tidak memberikan ini kepadaku, harusnya kamu membalas apa yang aku perbuat dengan Rasulullah.
untuk apa aku membalas, ujung-ujungnya permusuhan. Yang jadi berbuat baik saat Nabi dihina aja berbuat baik. Jadi kita tuh kadang-kadang orang tuh ngomong ya seenak jidat, ada seorang seperti itu kan, ngomong seenak jidat tapi nggak memprihatinkan hati kita. Jadi itu adalah orang yang harus berbuat baik. Nominal kekayaan, harta itu kan, harta, jabatan, fasilitas, terus ilmu tinggi, tapi kalau kita tidak bicara dengan baik atau adab yang baik itu kurang, menurut saya kurang banget. Nah, maka dikatakan dalam hadis riwayat Airbani, bukan riwayat Airbani ya, ini riwayatnya Bukhari dan Muslim yang dikarang Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Nah, tadi saya udah bicarakan baik. Baik itu kan kita mengajak, terus menjaga bicara kita agar tidak menyakiti orang lain gitu kan. Bercanda konteks ya apa-apalah, tapi kita orang baru kenal, apa itu yang baru kenalan atau kita baru tahu orang, oh ini, oh si A, si C, si B, si D gitu. Tapi kita menceplas-ceplas lebih tidak baik. Nah, yang kedua adalah diam. Diam itu kalau kita tidak bisa bicara dengan baik, kita tidak bisa mengajak dengan baik, tapi kita pengen melakukan di saat mereka masih diam. Lebih baik diam kan? Maksudnya kamu mengapa saya bilang kamu itu belum mencapai tingkat ilmu gitu, terus kamu seolah-olah tahu gitu, kesannya sombong ya kan? Makanya lebih baik diam. Karena apa? Diam itu adalah sifat yang bukan sifat. Karena diam itu yang naluri manusia, karena bisa mempertimbangkan si A, si B, si C nih. Kamu jadi si B, si A, si C ribut. Kamu nggak paham apa yang diributin, sehingga kamu kayak diam. Dari kamu diam aja. Si A, si B berisik gitu kan, terus kamu diam. Nah, di saat kamu diam, kamu memikirkan juga kan, gimana caranya agar mereka tidak kelahi, apa yang dibicarakan mereka, apa yang disampaikan mereka, apa yang didebatin oleh mereka, apa yang diributin oleh mereka. Sehingga kamu berpikir, apa ya yang harus dicegah nih agar tidak berantem atau tidak berdebat satu sama lain. Udah diam. Ketika kamu disuruh, kamu milih yang mana? Si A ngomong, si C ngomong, ya udah diam aja. Karena kalau kamu ngomong belum tentu mereka paham. Dan antara mereka belum paham, dan antara kamu belum ngerti apa kejadiannya, apa permasalahannya. Jadi seperti itu. Atau kita lagi di satu forum nih, ada orang ngebacot gitu, ngebacot apa? Bukan bacot kayak ngobrol apa ngomong terus ya. Tapi dilihat sama yang lawan bicara, ini orang otaknya kosong gitu. Misalkan. Nah, kamu diam karena biarin saja dia ngomong, dia bicara, dia lantang, dia gedor-gedor, dia teriak-teriak. Karena otaknya kosong, tidak bisa berpikir. Nah, maka dari itu kenapa saya bilang diam? Karena diam adalah lawan terbaik dari semua hal menurut saya ya. Itu jadi yang saya tadi bicarakan, berkata baik atau diam. Jika kamu juga tidak bisa berkata dengan baik, ya udah diam. Kamu tidak bisa nyiasin, ya udah diam gitu. Jika ada yang lebih dari kamu, ya udah diam aja. Mendengarkan adalah lebih baik daripada mengoceh. Jadi itu sahabat yang saya sampaikan pada sore hari ini. Dan mohon maaf bila ada salah kata yang keselipet sedikit. Wabillahi